Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kelompok kami membuat program tentang prediksi hasil panen panen padi. Nah, di sini saya sendiri dengan nama Rafandi Asyikin, NIM 22024-141. Di sini kali ini saya akan menjelaskan program tentang prediksi hasil panen padi. Nah, untuk pada bagian input libraries untuk membuat GUI dan AWT untuk event handling. Nah, pada baris 7 dan 8, pada baris ke-7, 8, pada baris ke-9, di sini kelas utama naive Bayes harvest prediction yang merupakan turunan dari JFrame atau kelas utama pada baris atau kelas utama naive Bayes untuk prediksi dari tadi yang merupakan turunan dari JFrame. Nah, kemudian di sini mengimplementasikan action listener untuk menangani aksi tombol. Pada baris ke-12, 13, 14 sampai 15, untuk ini adalah deklarasi komponen dari GUI. Nah, untuk baris ke-12 ini di sini untuk checkbox untuk curah hujan dan pemupukan. Nah, selanjutnya pada baris ke-13 di sini combo box untuk memilih kualitas benih. Dan pada baris ke-14 area teks untuk menampilkan hasil prediksi. Dan yang pada baris yang ke-15 di sini adalah tombol untuk memulai prediksi. Nah, kemudian di sini ada konstruktor untuk mengatur GUI aplikasi. Nah, di sini ada set title atau judul jendela dan set size ini adalah ukuran jendela. Untuk set default close operation di sini adalah baris untuk mengatur aksi saat jendela ditutup, dan kemudian pada set layout baris ini berfungsi sebagai layout manager untuk pengaturan posisi komponen. Selanjutnya di sini ada checkbox untuk curah hujan yang dimana pada baris ke-25 di sini pada CHK dan baris ke-26 ada add yang disebut juga untuk menambahkan checkbox ke jendela. Kemudian di sini ada checkbox untuk pemupukan. Di sini kami buat checkbox untuk pada bagian pemupukan. Nah, di sini ada tombol add juga atau sama seperti sebelumnya untuk menambahkan checkbox ke jendela. Nah, selanjutnya membuat label dan combo box untuk kualitas benih. Pada baris ke-33 ini adalah label untuk combo box, dan baris ke-34 dan 35 adalah untuk menambahkan combo box ke jendela, sama seperti yang sebelumnya. Di sini juga kami membuat tombol prediksi dan menambahkan action listener. Di sini ada pada baris ke-39 ini di sini ada menambahkan action listener ke tombol, dan add adalah tombol untuk menambahkan tombol di bagian jendela. Selanjutnya di sini juga kami membuat area teks untuk menampilkan hasil prediksi. Untuk baris ke-43 ini adalah codingan area teks dengan ukuran 5 baris kali 30 kolom. Pada baris TXT result di sini juga kami membuat area teks tidak bisa diedit oleh pengguna. Nah, dan ada juga add atau digunakan sebagai menambahkan area teks dengan scroll ke jendela. Untuk implementasi metode action performat untuk menangani aksi tombol pada bagian if jika tombol prediksi ditekan.
Nah, dan kemudian juga pada baris ke-52 di sini memanggil metode prediksi hasil panen. Dan kelompok kami juga membuat metode untuk memprediksi hasil panen. Di sini mengambil input dari checkbox dan combo box. Pada baris boolean ini, eh, misalnya kita cek apakah checkbox curah hujan dicentang atau tidak. Kemudian pada boolean yang baris ke-60 di sini cek apakah checkbox pemupukan dicentang atau tidak. Dan kemudian pada yang screen di sini gunanya untuk mengambil nilai pilihan kualitas benih. Pada baris ke-64 dan 65 di sini adalah menghitung probabilitas untuk panen tinggi dan panen rendah. Pada baris ke-68 ini adalah digunakan untuk memilih hasil prediksi berdasarkan probabilitas lebih tinggi. Sedangkan pada baris ke-71, 71, 72, dan 73 ini untuk menampilkan hasil probabilitas dan prediksi di area teks. Selanjutnya pada baris ke-77 di sini menggunakan metode untuk menghitung probabilitas menggunakan naive Bayes dengan sederhana. Nah, pada baris ke-84 untuk INT total height di sini ada jumlah di sini adalah data asumsi untuk menghitung probabilitas. Misalnya jumlah data untuk panen tinggi dan juga INT total low adalah jumlah data untuk panen rendah. Dan kemudian pada baris 83-84 di sini ada INT rain height dan rain low. Di sini adalah data hujan cukup dan panen tinggi, dan juga data hujan cukup dan panen rendah. Pada baris 85-7 di sini adalah INT fertilizing high dan fertilizing low, sama seperti sebelumnya. Ini adalah di sini bedanya adalah adalah menampilkan data pemupukan teratur dan panen tinggi dan juga data pemupukan teratur dan panen rendah. Sama seperti sebelumnya, di sini ada INT seed height dan seed low. Ini berfungsi sebagai menampilkan data benih berkualitas tinggi dan panen tinggi, dan juga benih berkualitas rendah dan panen rendah. Kemudian pada baris ke-93 ini adalah menghitung probabilitas curah hujan sesuai input yang guna dan hasil panen yang diinginkan. Nah, ini adalah pada baris ke-93 ini adalah double propried untuk digunakan juga untuk menghitung probabilitas curah hujan sesuai input pengguna dan hasil panen yang diinginkan. Nah, misalnya, dan kemudian di sini ada juga menghitung probabilitas pemupukan sesuai input pengguna dan hasil panen yang diinginkan. Untuk pada baris ke-105 ini adalah codingan untuk menghitung probabilitas kualitas benih berdasarkan input pengguna. Dan di sini juga pada bagian baris ke-108 ini adalah mengembalikan hasil probabilitas untuk panen tinggi atau rendah. Dan yang terakhir di sini adalah metode main untuk menjalankan aplikasi atau hasil dari programnya. Nah, ini ada pada baris yang terakhir ini ada pada baris ke-114 sampai 119 ini adalah gunanya untuk menjalankan GUI di Trade Event Dispatching Swing. Nah, apabila kita run, maka program ini akan mengarahkan langsung pada desktop untuk memulai programnya. Nah, untuk hasil runnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Langsung saya akan mengcompile-nya atau merun program.
Nah, saya sudah. Nah, ini adalah jika saya mencentang curah hujannya cukup dan juga saya mencentang pemupukannya teratur dan juga kualitas benihnya standar, maka prediksi hasil panennya kemungkinan rendah. Nah, jika saya merubah benihnya berkualitas tinggi, nah kemungkinan hasil panennya akan tinggi dan juga probabilitas panen tinggi bernilai 4,622 sekian dan juga probabilitas panen rendah akan bernilai 0,03. Dan jika saya tidak mencentang tingkat curah hujan cukup, maka hasilnya kemungkinan tinggi. Tapi jika saya tidak mencentang pemupukan teratur, maka kemungkinan hasil panennya rendah. Nah, jika saya hanya mencentang jumlah curah hujan, nah maka hasil panennya tinggi. Nah, itu adalah hasil dari program Naive Bayes yang telah kami buat. Terima kasih.